Di dalam namamu Yeshua HaMashiach firman yang hidup, kami siap terima mengikuti midas hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, sahabat Shalom. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita, umat-umat Tuhan, kepada kita manusia, ketika Dia menyerahkan putra tunggalnya, Yeshua HaMashiach, mati di atas kayu salib untuk menebus kehidupan saudara dan saya, untuk menebus jiwa kita sekalian, dan menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Kita sering naikkan pujian dalam bahasa Ibrani, Kiko Aha, Elohim et Haolam, Akhinatan et Bino Yehidu, Lamaan lo Yofat, dan seterusnya. Karena kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putra tunggalnya, agar supaya barang siapa yang beriman kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudara, ingat dan sadarilah betul bahwa kalau sampai hari ini, bahkan di hari Sabat yang kudus dan mulia ini, kita boleh diperkenankan, kita boleh dilayakan untuk kita bisa memiliki satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita diperkenankan dan dilayakan untuk berseru dan memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Memanggil nama kudusnya, nama Dia yang begitu sakral di mata orang Yahudi. Saking sakralnya, mereka tidak mau memanggil Yod-He Waw-He itu dengan sebutan, tetapi menggantinya dengan Adonai atau Hashem. Nah, kalau kita diperkenankan saudara untuk memanggil nama kudusnya, itu bukan karena kitanya, tetapi semata-mata karena kasih-Nya yang besar, yang Dia tunjukkan kepada kita semua melalui pengorbanan Yeshua HaMashiach. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi jelas di dalam firman Tuhan, bahkan di dalam Roma pasal yang ke-6 tadi yang sudah kita baca dari ayat 4 sampai ayat yang ke-11, bahwa Yeshua HaMashiach, Dia telah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa dan kesalahan daripada umatnya, daripada manusia. Konsekuensi daripada dosa, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, upah dosa ialah maut, itu sudah ditanggung oleh Yeshua HaMashiach di atas kayu salib. Lalu kemudian saudara, akan muncul pertanyaan, kalau seandainya Yeshua HaMashiach itu sudah mati, menanggung segala dosa dan kesalahan manusia, apakah perlu kita sebagai umat Tuhan yang beriman kepadanya mentaati akan hukum dan ketetapan Tuhan? Apakah masih perlu kita mentaati hukum Tuhan atau Torahnya Tuhan? Karena Yeshua sudah menanggung dosa dan kesalahan kita. Dan sebagian besar orang Kristen pasti akan menjawab, tidak perlu. Muncul pertanyaan selanjutnya,
apakah hubungan keintiman kita dengan Tuhan itu bisa terganggu, bisa menjadi renggang kalau seandainya kita sebagai umat Tuhan yang beriman, yang percaya kepada Dia, tidak mentaati segala hukum dan ketetapan Tuhan, segala perintah Tuhan atau Torahnya Tuhan. Apakah itu akan mempengaruhi, akan mengganggu keintiman kita dengan Tuhan? Apakah akan mengganggu perkenanan Tuhan di dalam hidup kita? Dan pasti sebagian besar orang Kristen akan menjawab tidak. Bahkan muncul pertanyaan yang paling terakhir. Kalau kita sebagai umat yang beriman kepada pengorbanan Yeshua HaMasyiah yang mati karena dosa manusia, apakah ketaatan kita kepada hukum dan ketetapan Tuhan, atau sebaliknya ketidaktaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan akan membuat keselamatan yang kita peroleh karena anugerah, karena pengorbanan Yeshua HaMasyiah, apakah keselamatan itu bisa hilang, lenyap? Karena kita meyakini manusia diselamatkan karena semata-mata anugerah Tuhan. Lalu ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan, apakah anugerah itu bisa dibatalkan? Apakah keselamatan itu bisa hilang? Dan sebagian besar orang Kristen pasti akan menjawab tidak. Bahkan ada begitu banyak para pendeta di luar sana yang berkhotbah, yang menyampaikan sesuatu kepada umat Tuhan untuk meneguhkan keselamatan yang kekal itu, yang didasarkan kepada anugerah Tuhan, bahwa perbuatan baik dan jahat kita taat atau tidak kepada hukum dan ketetapan Tuhan, itu sama sekali tidak akan berpengaruh kepada keselamatan yang kita terima. Karena keselamatan yang kita terima itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya begitu banyak orang Kristen memahami bahwa yang penting asalkan kita percaya kepada Yesus dan dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka itu sudah menjadi jaminan yang sempurna bagi seorang Kristen untuk memperoleh yang namanya keselamatan. Sehingga taat atau tidak taat kepada hukum dan ketetapan Tuhan itu tidak akan mempengaruhi keselamatan yang sudah diterima oleh seorang Kristen. Asalkan dia beriman, dia percaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita hari ini melalui midras kali ini, bahwa pandangan-pandangan yang saya sampaikan tadi itu, saudaraku, adalah pandangan-pandangan yang keliru alias menyesatkan. Jadi ini, saudaraku, pandangan yang berkembang, yang memang yang diyakini, yang diakui oleh sebagian besar orang Kristen. Tetapi pandangan seperti ini, saudara, sangat berbahaya dan sangat keliru alias menyesatkan. Kenapa? Karena hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan alias Torah itu bukan dosa. Itu bukan dosa, saudara. Bahkan banyak orang yang beranggapan bahwa dengan matinya Yesus Kristus di atas kayu salib,
Dia sudah membatalkan Torah dengan segala ketentuan. Sebagaimana yang dikatakan, yang ditulis di dalam Efesus 2 ayat 15. Nah, ini mesti dibicarakan ya, dalam waktu yang berbeda. Karena memang konteks Efesus 2 ayat 15 ini, saudara, Torah yang dimaksud itu sangat berbeda dengan yang dipahami oleh orang Kristen pada umumnya. Karena orang Kristen pada umumnya memahami, memaknai Efesus 2 ayat yang ke-15 itu, Torah yang dimaksud tidak lain adalah 5 kitab Mose. Dipahami oleh orang Kristen adalah Torahnya Tuhan yang sudah dibatalkan. Hello? Maka saya menegaskan dan menekankan kepada kita kembali bahwa yang namanya hukum dan ketetapan Torah itu bukan dosa, sehingga sudah dibatalkan. Sedikit saja, saudara, mari kita lihat sama-sama Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Kalau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bilang begini, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kalau kita baca, saudara, ya, dari ayat-ayat sebelumnya, kita akan dapat memahami dan mengerti konteks daripada ayat yang dimaksud di dalam ayat 15 pasal yang kedua. Saudara bisa bandingkan dengan terjemahan firman Tuhan yang hidup, yang juga diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ini versi zaman dulu, versi yang lebih mudah dimengerti. Karena namanya penerjemahan itu ada banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga para penerjemah berusaha untuk semakin menyempurnakan terjemahan itu supaya lebih mendekati kepada makna yang sesungguhnya. Tetapi tidak sedikit juga terjemahan yang justru bukan lebih mendekati kepada makna yang sesungguhnya, malah makin ngawur, bahkan makin membuat jauh daripada apa yang dimaksud oleh para penulis dalam kitab suci. Nah, firman Tuhan yang hidup yang diterjemahkan juga oleh Light bilang begini, saudara. Saudara bisa bandingkan. Dengan kematiannya, ia meniadakan permusuhan yang timbul di antara kita karena adanya hukum-hukum Yahudi yang mengutamakan orang Yahudi dan menyisihkan orang non-Yahudi, sebab ia mati untuk menghapuskan seluruh sistem hukum Yahudi. Kemudian kedua golongan yang bermusuhan itu dijadikannya anggota-anggota tubuhnya sendiri. Dengan demikian mereka dipersatukan menjadi satu manusia baru, dan akhirnya perdamaian pun tercapai. Jadi sangat berbeda, saudara. Ya. Kita tahu di zaman Yeshua itu ada yang namanya Torah Mose, tetapi ada juga namanya Torah Rabinik. Ya. Pengajaran yang dibuat oleh para rabi-rabi. Yang saya sering kali jelaskan kepada kita, Torah Rabinik ini yang dibuat oleh para rabi ini sebenarnya tujuannya itu sangat baik. Tujuannya sangat mulia. Mereka berdiskusi, mereka membuat pasal-pasal untuk memagari inti Torah ini. Torah Mose ini, supaya orang Israel, ya, yang kemudian keturunan orang Israel tidak salah menafsirkan, ya, 5 kitab Mose ini, atau salah menafsirkan Torah Tuhan ini. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Karena yang membuat itu juga adalah manusia, dalam hal ini para rabi, orang Yahudi, ya, tidak luput dan lepas dari pemikiran manusiawi mereka yang masuk di dalam menjadi satu peraturan yang diikuti oleh orang-orang Yahudi. Sama dengan yang namanya penerjemahan. Kalau kita coba untuk menerjemahkan sesuatu, tentunya kita sebagai tim penerjemah tidak mungkin mengikuti secara letter-let, secara harfiah, sesuai mungkin dengan kata per kata yang ada di dalamnya. Sementara yang kita tahu kalau kita menerjemahkan itu secara letter-let, secara harfiah, itu sepertinya berseberangan dengan hati nurani kita, berseberangan dengan pemahaman kita. Maka akhirnya saudara, jangan heran ya, ketika Lembaga Alkitab Indonesia, ketika mungkin tim penerjemah dari ILT, Indonesian Literal Translation, ya, coba mengeluarkan terjemahan, di dalamnya bisa menyusun yang namanya pemahaman mereka, konsep mereka. Ya. Itulah sebabnya seharusnya, seyogianya, yang paling baik adalah bagaimana kita melihat kepada teks asli yang lebih bisa membawa kita, mendekatkan kita kepada pengertian yang benar. Jadi saudaraku, yang ditiadakan dengan matinya Yeshua itu bukan Torah Mose. Ya. Karena memang Torah Rabinik itu yang dibuat oleh para rabi, itu juga di kelompok orang Yahudi disebut Torah. Tetapi Torah Rabini. Nah kita saudara, ya, apalagi gereja Kristen pada umumnya tidak bisa membedakan. Di zaman Yeshua, di dalam kitab suci, kitab perjanjian baru, mana yang dimaksudnya Torah Mose, 5 kitab Mose, atau mana yang dimaksud di situ ketika bicara hukum, bicara Torah. Yang dimaksud di dalamnya adalah Torah para rabi atau Torah rabi. Sehingga kalau kita pukul rata, kita akan salah memahami. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita. Padahal kita tahu justru Torah itulah, ya, dengan adanya Torah, dengan adanya hukum, maka kita manusia bisa tahu mana yang dosa, mana yang melanggar isi hati Tuhan, dan mana yang tidak. Kalau nggak ada Torah, saudara, yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Yahudi, nggak mungkin kita bisa tahu. Nggak mungkin kita bisa membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Itulah sebabnya saudara, Torah menunjukkan kepada kita hukum dan ketetapan Tuhan, menunjukkan kepada kita akan ketidakberdayaan kita manusia yang sudah berkodrat dosa dari dosa turunan, dosa Adam dan Hawa. Pengaruh dosa itu, saudaraku, begitu kuat, sehingga keinginan manusia itu semata-mata hanya ingin memuaskan nafsunya sendiri, dagingnya sendiri. Makanya Torah diberikan untuk menunjukkan kepada manusia akan kodrat dia yang berdosa, ketidaksempurnaan manusia, sehingga dari sanalah dia akan menyatakan kepada Tuhan bahwa benar aku membutuhkan Tuhan, bahwa benar kita membutuhkan anugerah Tuhan, kita membutuhkan yang namanya kasih karunia Tuhan. Maka perhatikan saudara, perhatikan kalimat ini baik-baik. Menjalankan hukum dan ketetapan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, menjalankan Torahnya Tuhan, untuk mendapatkan, untuk memperoleh kasih karunia atau memperoleh keselamatan, itu adalah salah.
perlu, sudah. Jadi kita mentaati Torah, kita menjalankan Torah, menjalankan hukum dan ketetapan Tuhan, bukan untuk memperoleh keselamatan, bukan untuk memperoleh keselamatan, bukan untuk memperoleh anugerah, bukan untuk memperoleh kasih karunia, tetapi menjalankan, sekali lagi, menjalankan hukum dan ketetapan Tuhan, menjalankan perintah, menjalankan Torah sebagai bagian daripada mengerjakan keselamatan, mengerjakan kasih karunia yang kita terima, alias mensyukuri keselamatan yang kita terima, itu adalah mutlak. Itu sangat perlu, saudara, sangat penting. Jadi kita mengerjakan ketaatan, taat kepada perintah, hukum, dan ketetapan Tuhan, bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi kita mengerjakan, melakukan, mentaati Torah Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita akan apa yang sudah kita terima, yaitu keselamatan yang kekal. Yang Efesus 2 ayat yang ke-8 bilang, itu bukan karena usaha kita, itu bukan karena kerja keras kita, tetapi semata-mata adalah pemberian Loh, mengapa kita harus mentaati hukum dan ketetapan Tuhan? Kenapa kita harus mentaati, saudaraku, perintah-perintah Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan yang diberikan kepada orang Yahudi? Karena dalam Roma 9 ayat yang keempat, kepada bangsa Yahudilah dipercayakan yang namanya perjanjian. Kepada mereka dipercayakan yang namanya ibadah. Kepada mereka lah dipercayakan yang namanya hukum dan ketetapan Tuhan. Kalau kita mau jujur, saudara, kekristenan itu berkembang dari yang namanya Yudaisme. Para pengikut Yesua itu bukan orang dari luar bangsa Yahudi. Para murid-muridnya itu adalah orang Yahudi. Mereka yang berkumpul di loteng Yerusalem, yang menerima Yesua, yang percaya ketika Simon Kefa berkhotbah, itu adalah orang Yahudi yang di diaspora, yang berasal dari luar Yerusalem. Ada yang datang dari Asia, ada yang datang dari Arab, ada yang datang dari Efesus, dan yang lain-lain. Berkumpul pada waktu perayaan Shavuot di Yerusalem, dan di sanalah mereka percaya kepada apa yang disampaikan oleh Simon Kefa dan menerima Yesua sebagai Mesias yang dijanjikan. Jadi kekristenan itu berkembang dari sini, saudara. Kekristenan itu, kalau kita mau jujur, berkembang dari Yudaisme. Tetapi yang sangat memprihatinkan, yang sangat menyedihkan, justru apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi yang bertitik tolak dari yang namanya Tanakh, yaitu Torah, Leviim, dan Ketuvim, itu justru ditolak oleh kekristenan pada umumnya. Ditolak. Bahkan mereka berani menyatakan diri, memang dari sejak bapak-bapak gereja, bahwa kekristenan berbeda dengan yang namanya Yudaisme. Sehingga jangan heran, saudara, hukum dan ketetapannya pun berbeda. Ajaran-ajaran yang di dalamnya itu berbeda. Bahkan mereka begitu alergi, bahkan ada yang begitu membenci yang namanya kata Torah. Saudara percaya atau tidak, masih banyak di sinode kita
khususnya daerah timur sana. Kalau saya ke sana, mendengar kata Torah itu langsung ditengking. Dan saya dengar sendiri. Begitu kita menyebut Torah, langsung darah Yesus. Dalam nama Yesus. Ditengking loh saudara. Torah ditengking. Padahal dia adalah Torah yang menjadi manusia. Waktu saya, saudaraku, diminta untuk membawakan khotbah di sana, mereka sudah sampaikan, tolong jangan pakai kata Torah, pakai aja perjanjian lama. Kalau perjanjian lama mereka tidak lebih sudah. Tapi kalau Torah itu mereka jangankan artian saja, mereka benci. Ketika saya menyebut kata Torah, langsung ditengking. Karena yang namanya waktu khotbah kan biasanya mereka tenang. Jadi begitu saya bilang Torah, langsung kedengaran suara-suara. Darah Yesus. Dalam nama Yesus. Coba. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus tetap mentaati yang namanya hukum dan ketetapan Tuhan, mentaati Torah Tuhan? Memang dari yang namanya 5 kitab Moses seringkali saya jelaskan, kita berbeda dituntut Tuhan sama yang namanya orang Yahudi asli. Kita ini goyim, zaitun yang zaitun liar. Tuntutannya beda. Jangankan kita, mereka sendiri aja untuk konteks sekarang tidak bisa melakukan sepenuhnya. Karena ada miswot, ada perintah yang berkaitan berhubungan dengan bait suci. Ada miswot atau perintah yang berhubungan berkaitan dengan tanah Kanaan. Ya. Dengan upacara korban, sistem korban, ibadah dan lain-lain. Ya. Tetapi yang namanya 10 hukum Tuhan, hukum moral, itu tetap berlaku, saudara. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ya. Gak boleh ada. Karena yang Tuhan inginkan hanya Dia satu-satunya. Jangan menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan, dengan sia-sia. Jangankan sebutkan untuk sembarangan, ini pun diganti. Bahkan ada pendeta yang berani bilang bahwa yang penting itu soal hati kita yang tertuju ke atas. Gak penting namanya apa. Ada yang berani bilang bahwa saya sudah dibawa ke surga dan bertemu dengan Yesus. Dan saya bertanya, boleh tidak namanya kita panggil dengan sebutan ini? Tuhan jawab boleh. Ingat dan kuduskan hari Syabat. Tetapi begitu banyak orang Kristen yang begitu alergi. Hukum moral ini tetap berlaku, saudara. Nah, kenapa kita harus tetap mentaati hukum dan ketetapan Tuhan Torah yang hidup itu? Karena hal yang pertama yang perlu kita ingat, bahwa ketaatan itu adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Begitu banyak khotbah yang kita dengar, kalimat yang kita dengar di luar, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi ketaatan itu sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yohanan 14 ayat yang ke-15 bilang, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintah-perintah. Jadi saudara-saudaraku, yang Tuhan inginkan kepada kita bukan yang namanya janji, tetapi bukti. Tuhan gak mau janji, Tuhan mau lihat bukti. Tuhan, saudaraku, tidak tidak kagum
tidak tersanjung ya, ketika kita memanggil namanya dengan sebutan Yahweh Elohim. Ada begitu banyak teman-teman, khususnya kelompok-kelompok yang sudah kembali kepada penyebutan nama yang kudus ini ya. Sama orang Kristen disebut kelompok the sacred name. Ada begitu banyak saudaraku mereka di mana-mana ibadah-ibadah, dalam diskusi-diskusi, diseminarkan, berseru memanggil nama ini, memberitakan nama kudus ini. Tetapi sayang disayang, apa yang dia inginkan untuk dilakukan, dikerjakan, apa yang dia perintahkan melalui Torah yang sudah dia berikan kepada orang Israel melalui Mose, ini ditentang, saudara. Ditentang. Hukum dan ketetapannya ditentang. Sabatnya ditentang. Perintah-perintah untuk perayaan-perayaan ditentang. Hal-hal yang lain, saudara, termasuk soal makanan ditentang. Dan saya mau ingatkan kepada kita semua, saudara, Tuhan tidak tidak tersanjung, tidak bangga hanya karena kita menyanjung namanya, memberitakan namanya. Tidak, saudara. Tuhan justru akan tersanjung ketika kita sebagai umat yang memanggil namanya, menjalankan dan melakukan apa yang dia perintahkan, apa yang dia inginkan. Itulah yang dikatakan, saudara, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Tolong Parende baca. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Dan 1 Yohanes 5 ayat 2 sampai 3. Dan dengan ini kita mengetahui bahwa kita mengenal Dia jika kita memelihara perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi tidak memelihara perintah-perintahnya, dia adalah pendusta, dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Langsung lompat pasal 5 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan bilang pendusta. Tidak ada kebenaran di dalam diri mereka. Kalau mereka bilang mereka mengasihi Tuhan, mereka mencintai Tuhan, bahkan mengklaim diri sebagai anak-anak Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah mengakui mereka sebagai anak. Kenapa? Karena mereka tidak taat kepada perintahnya. Mereka justru melakukan apa yang tidak dia perintahkan. Silakan Pak Rende. Dengan ini kita tahu bahwa kita mengasihi anak-anak Elohim, manakala kita mengasihi Elohim dan memelihara perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih Elohim, bahwa kita seharusnya memelihara perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidaklah berat. Kita seharusnya lah memelihara, menjalankan, melakukan apa yang dia perintahkan. Kenapa, saudaraku? Kita harus mentaati perintahnya karena Yeshua terlebih dahulu sudah mengasihi saudara dan saya dan berkorban untuk kita semua. Makanya, saudaraku, yang Tuhan inginkan agar supaya di dalam kita menjalankan perintah Tuhan, itu harus dilandasi dengan yang namanya kasih, cinta. Jadi landasan atau roda penggerak, motor untuk menggerakkan ketaatan kita kepada Torah, kepada perintah Tuhan, itu adalah kasih. Kasih yang tulus, kasih yang ikhlas. Karena kalau tanpa kasih, tanpa keikhlasan, saudara, tidak mungkin kita dapat mampu menjalankan yang namanya perintah dan ketetapan Tuhan. Harus dengan keikhlasan. Kalau kita baca 1 Tawarik 28 ayat 9, 1 Tawarik 29 ayat 17. Bagaimana, saudara, firman Tuhan mau menyatakan di sana?
tentang dasar daripada sebuah ketaatan tidak lain adalah keikhlasan. Keikhlasan. Sama seperti kita lihat bagaimana seorang Abraham yang diminta oleh Tuhan untuk dia taati, saudara. Itu bukan sesuatu yang mudah. Dia diminta, disuruh Tuhan untuk korbankan anak. Anak yang dia sangat kasihi, yang dia nantikan kurang lebih selama 25 tahun. Anak perjanjian. Begitu mulai dewasa, diminta Tuhan untuk dipersembahkan. Tetapi karena kasih seorang Abraham kepada Tuhan, sehingga ketika dia menjalankan perintah itu, dia melakukan dengan keikhlasan. Dia tidak terbesit, saudara. Di dalam kitab suci tidak tersirat bahwa sepanjang perjalanan waktu dia mau mempersembahkan Ishak sebagai korban, dia ngedumel. Dia lagi nego-nego dengan Tuhan. Tidak. Tetapi dia menjalankan itu dengan penuh keikhlasan. Seorang janda yang miskin, bahkan mungkin boleh dibilang sangat miskin, dia bisa memberikan persembahan yang terbaik di rumah Tuhan. Dalam kekurangan, dalam keterbatasan, tapi dia bisa mampu memberikan yang terbaik di rumah Tuhan. Dia mempersembahkan, saudaraku, upah yang mungkin di mata manusia kecil, tetapi bagi dia, saudara, itu adalah sudah seluruh yang dia punya. 1 dinar itu mungkin di mata orang saudara kecil, tapi bagi seorang janda yang miskin ini sangat besar. Tapi kenapa dia bisa dan mampu memberikan dan persembahkan itu menjadi persembahan di rumah Tuhan? Karena kasih dia kepada Tuhan. Sehingga saudara, dia ikhlas. Ikhlas. Karena kalau tidak, kita nggak mungkin ikhlas. Saya ingat dulu, saudara, saya waktu belum menikah masih seorang pemuda, ya. Jadi biasalah kita, namanya hati belum diubahkan, belum punya kasih yang dalam terhadap Tuhan. Biasa kita kalau mau bawa persembahan waktu ibadah, kita sudah pisah-pisahin. Dan biasanya kita pisah mana yang paling kecil. Itu yang kita mau kasih dan bawa untuk persembahan. Jadi singkat cerita, saudara, saya sudah atur di kantong kanan itu, ya, yang 2.000, sementara yang kantong kiri itu ada 50.000. Jadi sudah siap-siap karena biasa mau memberi dengan tangan kanan. Nggak tahu gimana, saudara, ya, diambillah uang yang 50.000 dikasih. Jadi begitu dikasih, jadi waktu itu ibadah sebenarnya waktu itu bukan 2.000 sih. Ya, waktu itu masih 500. 500 yang monyet. Ya. Nah, waktu itu ibadah pemuda itu, saudara, bukan seperti kita, kantongnya agak keren, masuk pun langsung ke bawah, nggak kelihatan. Dulu jalannya pakai piring, dipakai sarbet, tutup. Ya. Jadi orang kalau memberikan, jangankan yang namanya, saudaraku, 1.000 waktu itu, 500 itu udah besar. Nah, ini ada 50.000. Jadi suasananya berubah. Mereka mungkin tanya, siapa nih yang kasih persembahan kok bisa 50.000? Saya jadi curiga, sudah. Begitu saya lihat, saya ambil kantong, waduh, salah kasih. Saya tepuk jidat, sudah. Salah kasih, gimana ini? Akhirnya, saudara, karena tidak ikhlas, saya tunggu pas doa syafaat. Biasa doa syafaat agak lama, ya. Karena doa syafaat kan dia mesti keliling. Pada waktu semua lagi berdoa, saya tukar lagi, sudah. Jadi hebohnya lebih heboh dari pertama. Loh, kok bisa berubah lagi katanya. Jadi heboh lagi waktu selesai ibadah. Ya, heboh lagi. Dan semua tutup mata, jadi nggak ada yang lihat. Tapi ada yang melihat dari tempat yang maha tinggi. Kenapa? Karena nggak ikhlas, sudah. Nggak ikhlas. Bagi kita itu udah terlalu besar.
Kita lupa bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita itu lebih daripada apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Itulah sebabnya saudaraku, PR bagi kita bersama adalah bagaimana kita mau tumbuhkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Rasa sayang kita kepada Tuhan. Kasih itu yang harus kita timbulkan, saudara. Ya. Karena kalau saudaraku, kita betul-betul mencintai dan mengasihi Tuhan, maka apapun bisa kita korbankan. Ya. Apapun. Termasuk mungkin ketika kita diminta seperti seorang Abraham. Kita bisa korbankan, jangankan materi, jangankan uang, diri kita pun kita bisa korbankan untuk Tuhan. Nah, biasanya kalau kita memberikan perintah sebagai orang tua kepada anak-anak kita, misalnya dalam bentuk larangan, anak-anak kita itu akan gampang mengikuti perintah kita. Kalau sesuatu yang kita minta itu, yang kita larang itu, memang hal yang juga dia tidak terlalu suka. Jadi gampang dan mudah. Tapi coba kita melarang ya, anak kita untuk melakukan sesuatu yang dia senang, yang dia suka. Waduh, mukanya saudara ya, kayak ondel-ondel yang divaksin. Kenapa? Karena sesuatu yang dia sukai. Tetapi kalau kita bangkitkan, saudara, kita dorong agar supaya anak ini benar-benar betul-betul menghayati bagaimana pengorbanan orang tua di dalam melahirkan dan membesarkan dia. Dengan segala pengorbanan, dengan penderitaan, dengan air mata, dengan kesusahan. Maka mungkin sekalipun dia harus merelakan kesenangan dia akan mentaati. Dia pasti akan mentaati. Tapi kalau tidak, saudara, maka ini akan repot. Jadi sekali lagi, hal yang pertama, saudara, ketaatan itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Hal yang kedua, kenapa kita harus tetap mentaati hukum dan ketetapan Tuhan, mentaati perintah-perintah Tuhan? Karena ketaatan itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Tuhan. Jadi cara kita mengucap syukur kepada Tuhan itu, saudaraku, bukan hanya sekedar dengan harta, dengan tenaga. Tetapi salah satu adalah ketaatan kita. Dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 10-13, tolong Pak Randy baca. 1 Tawarik 29 ayat 10-13. Lalu Daud memuji Yahweh di depan mata seluruh jemaat. Dan Daud berkata, "Terpujilah engkau ya Yahweh Elohim Israel, leluhur kami selamanya. Bagimu ya Yahweh kebesaran dan kekuasaan dan kemuliaan dan kemenangan serta keagungan. Segala yang ada di langit dan di bumi kepunyaanmu. Ya Yahweh, kepunyaanmu lah kerajaan, dan engkau meninggikan dirimu melebihi segalanya sebagai kepala. Dan kekayaan dan kehormatan berasal dari hadapanmu. Dan engkau berkuasa atas segalanya. Di dalam tanganmu lah kuasa dan keperkasaan, dan di dalam tanganmu lah Ia menjadikan besar dan memberi kekuatan untuk segalanya. Dan sekarang, ya Elohim kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang mulia." Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi, inilah salah satu bentuk rasa syukur kita. Sama seperti Daud, saudara. Rasa syukur dia kepada Tuhan bukan hanya dia ungkapkan ucapan lewat pujian pengagungan, tetapi melalui ketaatan dia kepada perintah Tuhan. Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang panggil kita. Kita, saudaraku, bukan hanya sekedar masuk di dalam bilangan panggilan, tetapi kita juga masuk di dalam bilangan pilihan.
Karena firman Tuhan bilang banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kita bersyukur karena kita dipilih oleh Tuhan masuk di dalam rencana karya keselamatan Dia. Yang kedua, saudara, kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mengenal Dia secara baik, mengenal Dia secara pribadi. Dan kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk kita bisa dapat terus membawa kehidupan kita untuk diubahkan oleh Tuhan dan semakin selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Kenapa kita harus mentaati perintah Tuhan? Karena kita bersyukur. Terlebih di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 sekarang, begitu banyak korban. Banyak sekali yang meninggal, sekalipun kematian bukan sesuatu yang menakutkan, mengerikan bagi kita. Nggak ada seorang pun yang bisa menghindari. Tapi kalau hari ini kita masih ada, kita bersyukur. Karena Tuhan selalu menyertai, memelihara, membentengi kita. Di tengah-tengah situasi, kondisi ekonomi, kesulitan, di tengah-tengah pergumulan dan persoalan, Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Sekalipun Tuhan belum memberikan solusi, Tuhan belum memberikan jalan keluar, penyelesaian dalam masalah yang kita alami. Yang sakit ya sampai sekarang juga masih sakit-sakitan. Yang sedang bergumul untuk lapangan pekerjaan, yang bergumul untuk jodoh ya sampai sekarang juga masih begitu, masih jomblo. Pergumulan kita belum ada solusi, belum ada jalan keluar. Tetapi Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Itu pun kita syukuri dalam hidup kita. Bagaimana cara bersyukurnya, saudara? Bukan hanya sekedar lantunan, bukan hanya sekedar pengagungan pujian, tetapi melalui ketaatan kita kepada apa yang Tuhan perintahkan. Hal yang ketiga, saudaraku, kenapa kita perlu mentaati hukum dan ketetapan Tuhan setelah kita menerima keselamatan melalui pengorbanan Yeshua HaMashiach? Karena ketaatan itu, ketaatan kepada hukum-hukum Tuhan, kepada perintah Tuhan, akan membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Coba saudaraku kita bayangkan bagaimana hubungan seorang anak yang berkata mengasihi bapaknya, mengasihi orang tuanya, tetapi tidak mau mentaati perintah orang tuanya. Tidak mau mengikuti apa yang dinasihati, apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Kita bisa bayangkan kalau kita punya anak seperti itu, dan lambat laun, saudara, kalau hal itu terus terjadi, di mana anak ini membangkang, memberontak, dan tidak mau mengikuti nasihat kita, tidak mau mengikuti perintah kita, lambat laun pasti hubungan antara orang tua dan anak itu pasti akan renggang. Pasti akan mengalami kerenggangan, saudara. Nah, kalau hubungan itu sudah renggang, saudara, ya, boro-boro yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita, ya, bisa saja satu waktu akhirnya orang tuanya bilang, bapaknya bilang, jangan engkau sebut lagi aku bapak. Ya. Karena ada begitu banyak orang yang bilang bahwa aku sayang loh sama mama, aku sayang loh sama papa. Tetapi sayangnya mereka, saudara, tidak bisa mereka buktikan. Hanya sekedar kalau mereka punya mau. Kalau ingin sesuatu dekat-dekat, rayu-rayu, ngomongnya manis-manis. Tapi kalau enggak, ya, repot, saudara, kalau anak-anak seperti begini. Jangan sampai anak-anak seperti begini, karena hubungannya sudah renggang. Satu waktu akhirnya orang tuanya bilang, jangan engkau panggil lagi kami sebagai orang tua, sebut kami lagi sebagai orang tua. Kenapa? Karena tidak ada keintiman. Anak-anaknya tidak mau mentaati, mau dengar-dengaran apa yang dinasehati. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, inilah yang Tuhan inginkan. Dalam Mazmur 27 ayat yang ke-8, tolong Pak Randy baca.
hatiku setuju denganmu, carilah wajahku, aku akan mencari wajahmu, ya Yahweh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ketaatan itu bisa membawa kita kepada keintiman yang lebih dalam dengan yang namanya Tuhan. Orang Yahudi, saudara, punya pemahaman begini, ya. Ketika mereka menjalankan satu mitzvot, satu perintah dari Torah, itu mereka merasa seperti mereka sedang bercumbu dengan Tuhan. Jadi bercumbu di sini merupakan kalimat untuk menggambarkan bahwa mereka sedang mesra dengan Tuhan. Mereka sedang intim dengan Tuhan. Hanya menjalankan mitzvot, saudara. Makanya sampai sekarang mereka nggak terlalu peduli soal masalah. Mereka nggak terlalu heboh dengan kelompok-kelompok yang mengagungkan menyebut nama itu. Bahkan mereka miris sebenarnya loh, saudara. Mereka miris dalam hati. Kenapa? Karena mereka melihat kelakuan-kelakuan daripada orang-orang yang mengagungkan namanya, memanggil namanya dengan terlalu mudah dan gampang, tetapi tidak menjalankan mitzvotnya, tidak menjalankan perintahnya. Miris, sudah. Nah, mereka ketika mereka menjalankan satu mitzvot saja perintah Tuhan, mereka seperti sedang bercumbu dengan Tuhan. Itu untuk menggambarkan bagaimana mereka dengan satu mitzvot, dua mitzvot, perintah demi perintah yang mereka lakukan akan membuat mereka semakin intim dengan Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, saudara, hal keempat, bahwa ketaatan itu akan membawa kehidupan kita, kehidupan rohani kita, ya, untuk kita semakin dikuduskan dan semakin didewasakan di dalam iman. Jadi ketaatan itu, saudaraku, kepada perintah, kepada mitzvot itu akan makin menguduskan kita. Kita tahu kata kudus dari kados itu artinya membuat kita semakin terpisah dengan keduniawian, semakin tidak sama dengan keduniawian. Kita harus jangan lupa bahwa tujuan Tuhan memberikan Torah kepada orang Israel untuk membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lain, ya. Membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lain. Karena memang kamu beda loh, bro. Jadi ketika kita mentaati mitzvot itu satu demi satu, perintah demi perintah Tuhan, maka kita akan dibuat oleh Tuhan semakin tidak sama dengan dunia ini, semakin berbeda dengan orang-orang dunia. Maka jangan heran ketika kita menerima berkat Kohanim di akhir ibadah, langsung disambung dengan yang namanya Aleinu. Kalau orang-orang Protestan, GPIB itu ada namanya pengutusan. Ya. Jadi setelah kita menerima berkat, kita nyatakan kepada Tuhan, kita nyatakan kepada dunia bahwa memang kami berbeda dari orang fasik. Kami berbeda dengan orang-orang dunia. Ya. Begitu juga, saudaraku, pengorbanan Yeshua HaMashiach yang mati di atas kayu salib. Ingat baik-baik, tujuan kita ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ya, adalah bagaimana supaya kita ini bisa menjadi serupa dengan Yeshua HaMashiach. Itu tujuannya. Makanya 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 bilang, barang siapa berkata, aku ada di dalam Yeshua, maka dia wajib hidup sama seperti Yeshua. Nah, untuk mencapai tujuan daripada Tuhan untuk kita menjadi serupa dengan Dia, nah inilah dalam proses dari hari ke hari, waktu ke waktu, kita perlu semakin diubahkan melalui kuasa firman Tuhan.
Memang ya, memang banyak pendeta yang beranggapan kalau seseorang itu sudah percaya kepada Yesus dan dibaptis, pasti hidupnya berubah. Ya. Sekali lagi, banyak para pendeta yang beranggapan ya, atau orang Kristen beranggapan bahwa kalau dia sudah percaya kepada Yesus dan kemudian dibaptis, pasti hidupnya berubah. Belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Tergantung lagi kepada apakah dia masuk dalam bilangan panggilan atau pilihan. Kalau dia masuk dalam bilangan orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan, maka Tuhan juga melalui kuasa firman Tuhan itu, Tuhan dulu memberikan dia kerinduan. Ingat saudaraku, sentralnya adalah Tuhan, bukan kita. Bukan kita yang mencari Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari dan memilih kita. Maka Tuhan juga yang akan memberikan kita rasa rindu, rasa haus untuk kita mencari kebenaran, untuk kita bisa membaca firman Tuhan. Ketika kita mencari kebenaran, apakah dengar midras, apakah kita baca buku, apakah kita baca kitab suci, maka di situ Tuhan juga yang akan merubah konsep pemikiran kita. Cara berpikir kita tentang Tuhan, tentang isi hati dan kehendaknya, tentang eksistensinya akan dirubah oleh Tuhan. Melalui Ruh Kodesnya, Tuhan juga yang akan menuntun kita untuk kita semakin memahami dan mengerti apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Dan kemudian Tuhan juga yang akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk kita dapat menjalankan apa yang kita pahami. Baru kita akan terus semakin diubahkan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita dipilih oleh Tuhan. Makanya jangan heran saudara, simpel saja. Kalau saudara menyampaikan kebenaran tentang nama kudus, tentang perayaan-perayaan ditolak oleh para pendeta, oleh orang Kristen teman-teman, nggak usah saudara sedih, ngedumel, apalagi saudara marah dan sakit hati. Karena yang berurusan dengan dia bukan kita. Bagian kita hanya menabur. Yang menumbuhkan itu adalah Tuhan. Ngapain kita repot-repot kalau ternyata memang dari semula mereka ditentukan untuk dibinasakan. Artinya mereka nggak masuk bilangan pilihan. Lalu kenapa kita mesti sedih? Kenapa kita mesti marah dan sakit hati? Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita yang harus membawa hidup kita untuk semakin diubahkan. Jangan mengharapkan orang lain berubah kalau kita sendiri belum berubah. Jangan mengharapkan istri suami kita untuk berubah kalau kita sendiri tidak berubah, tidak menjadi contoh dan teladan dimanapun kita berada. Dan yang bisa membuat saudara dan saya berubah itu hanya Tuhan melalui kuasa firman. Dan yang paling terakhir saudaraku adalah ketaatan itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi mari saudaraku, saya sekali lagi mengajak dan mendorong kita untuk kita mentaati akan apa yang Tuhan inginkan. Kita memang saudaraku sering dibutakan dengan hal-hal yang kita anggap baik, padahal hal itu belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan, kita terjebak kepada sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena kita menganggap yang menjadi ukurannya adalah kita anggap baik. Contoh soal makanan. Kita makan, kita sehat-sehat. Kita makan segala macam yang dilarang Imam 11. Gemuk katanya, sehat. Jadi tolong ukurnya kita. Jadi kita anggap saudara, yang baik itu sudah benar. Padahal belum tentu benar. Belum tentu itu sesuai dengan firman Tuhan. Yang bahayanya ketika itu kita terus jalankan, kita akan terjebak kepada sesuatu yang sebenarnya tidak benar, tetapi kita anggap benar.
Kita merayakan perayaan-perayaan yang yang tidak diperintahkan, padahal ada perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka sebelum saya lupa karena mengingat waktu, ya, karena sebentar lagi, beberapa hari lagi, tepatnya pada tanggal 7 September, sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 4 September. Tanggal 7 September kita akan masuk pada tanggal 1 bulan Tisri, penanggalan kalender Yahudi, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Mose untuk disampaikan kepada orang Israel, bahwa awal bulan ini ketika mereka keluar harus menjadi bulan pertama. Jadi bulan pertama adalah bulan Abib, acuannya adalah Israel. Dan bulan ketujuh sesuai dengan Imamat 23 pada tanggal 1 Tisri diperintahkan Tuhan untuk dirayakan yang namanya perayaan Yom Teruah. Ya, karena pergantian hari sebagaimana kitab suci dari petang ke petang, ya, dari petang ke petang jadilah pagi. Ya, maka kita akan mengadakan perayaan Yom Teruah secara virtual pada tanggal 7 September, hari Selasa, jam 6 sore. Tentunya bagi orang teman-teman yang dekat dengan pastori akan sama-sama beribadah di tempat ini. Nanti untuk sidur akan saya kirimkan. Bagi yang jauh saya akan coba untuk setting sehingga media kita, ya handphone kita itu bukan wajah saya yang saudara lihat, tetapi sidur yang saudara lihat. Jadi saudara tidak perlu risau, karena saudara bisa mengikuti ibadah Yom Teruah itu dengan mengikuti sidur, karena nanti sidur itu akan dimasukkan di dalam Zoom. Ya. Nah, yang perlu kita siapkan tentunya pertama adalah waktu. Ya. Hati itu yang paling utama. Kemudian masing-masing rumah itu akan menyediakan yang namanya buah apel. Nggak usah banyak-banyak. Buah apel dan madu. Karena nanti akan ada event di dalam sidur itu, di mana apel yang sudah kita celupkan atau rendam di dalam madu itu akan kita makan bersama sebagai bentuk, ya, profeti kita bahwa tahun yang baru ini kita akan masuk di dalam segala kemanisan dan keberkatan daripada Tuhan. Memang ada beberapa kelompok masak-masak yang lain, memang yang disediakan itu banyak. Ya, ada kepala ikan. Jadi dia punya maknanya masing-masing. Ada kepala ikan, ada buncis, ada apa lagi ya, buah delima, ada kurma, ada pokoknya banyak saudara. Ya, tetapi kita ya madu sama apel saja. Nggak usah banyak saudara beli apel yang 1 biji mungkin 5.000 ya. Kemudian kalau ada madu sisa boleh ya. Jadi kita mau siapkan hati kita untuk masuk di dalam perayaan-perayaan. Sekali lagi sebagai bentuk ketaatan kita mensyukuri atas keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Maka mari saudara, kita memiliki hati yang rindu. Hati yang antusias untuk kita menyambut. Karena sebagaimana saya sudah jelaskan, ini ada makna profetiknya. Kita tahu peniupan nafiri itu identik dengan peniupan shofar sangkakala. Waktu Yeshua mau datang di atas awan. Belum menjejakkan kaki di bumi. Belum sudah. Masih di awan permai. Untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada dia. Baik yang mati maupun masih hidup saat itu. Ini makna profetik. Untuk lebih dalam lagi nanti kita belajar pada waktu perayaan Yom Teruah. Ya. Jadi siapkan hati kita, perayaan Yom Teruah hari Selasa dimulai jam 6 sore. Dan hari ini saya hanya sekedar mengingatkan kepada kita, mari betul-betul kita memiliki hati
untuk kita mentaati apa yang Tuhan inginkan. Karena kalau tidak, saudara, dengarkan baik-baik bahwa segala bentuk ketidaktaatan, ya, segala bentuk ketidaktaatan, bentuk pelanggaran kita terhadap hukum dan ketetapan Tuhan, pada saatnya nanti pasti akan ada akibatnya. Ya, pada saatnya nanti, pada waktu penghakiman, nanti orang-orang akan mempertanggungjawabkan. Saat itulah, saudara, makanya untuk sekarang, waktu Yosua memberikan perumpamaan ilalang di tengah-tengah gandum, ya, mau dicabut ilalang itu nggak usah dulu. Biarkan mereka tumbuh sama-sama. Karena akan ada waktunya, akan ada masanya, di mana ilalang dan gandum itu akan dipisahkan. Amin, saudara. Nah, ketaatan penuh kita kepada perintah Tuhan merupakan harga mati mutlak bagi setiap orang yang menyebut dirinya sebagai anak Tuhan, yang menyebut dirinya sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yeshua yang akan menunjukkan kasih-Nya yang besar. Karena apa yang kita kerjakan, segala ketaatan kita tentunya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan biarlah hari ini kita ambil satu komitmen. Kalau waktu-waktu sebelumnya kita masih kurang taat dalam menjalankan perintah Tuhan, ambil komitmen yang lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan, karena hanya Dialah yang memberikan kita kesanggupan untuk kita dapat menyerahkan diri kita secara total dan menundukkan diri kita secara mutlak untuk mematuhi segala apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa, dalam penyembahan. Mari kita naikkan pujian.